Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Sebagai ketua partai, Surya Paloh dalam deklarasi calon presiden dari Partai Nasdem di Nasdem Tower Jakarta pada Senin 3 Oktober 2002 menegaskan, Nasdem menghargai anak-anak bangsa yang memiliki niat baik untuk mendharmabaktikan diri sebagai pemimpin Indonesia. Ia berharap jika terpilih menjadi presiden, Anies mampu memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat serta membentuk karakter sejati bangsa. Saat ini, Anies telah resmi berpasangan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Imin sebagai wakilnya. Selain Nasdem, Anies juga didukung oleh PKS dan PKB. Lantas siapakah sebenarnya Anies Baswedan ini? Berikut rekam jejak, profil, perjalanan karir, dan sepak terjang Anies Baswedan. Pria yang bernama lengkap Anies Rashid Baswedan lahir pada 7 Mei tahun 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Ia dibesarkan oleh keluarga berlatar belakang pendidikan yang mumpuni. Dunia akademi sangat melekat dalam diri Anies. Peran kedua orang tuanya yang merupakan pendidik tak bisa dilepaskan. Ayahnya, Rashid Baswedan, merupakan dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia dan pernah menjadi wakil rektor di kampus tersebut. Sementara ibunya Profesor Dr. Hajah Aliyah Rashid Baswedan adalah dosen dan guru besar emeritus di Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Anies merupakan cucu dari Haji Abdurrahman Baswedan. Ia merupakan pahlawan nasional dan terkenal sebagai seorang nasionalis, jurnalis, pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, mubalik, dan sastrawan Indonesia. Pada saat usianya menginjak 5 tahun, Anies Baswedan bersekolah di TK Masjid Syuhada. Ketika usianya sudah menginjak 6 tahun, Anies melanjutkan sekolah dasar laboratori di kota Yogyakarta. Anies kecil dikenal sebagai anak yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Setelah lulus sekolah dasar, Anies melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Yogyakarta dan dikenal aktif dalam organisasi intrasekolah atau OSIS. Saat itu, ia memiliki jabatan mengurus bidang hubungan masyarakat. Setelah lulus, Anies melanjutkan studinya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Di sana, Anies terpilih menjadi wakil ketua OSIS dan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 pelajar ketua OSIS di seluruh Indonesia. Disitulah Anies terpilih menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985. Di Yogyakarta, Anies juga pernah menjajal kesempatan berbagai wawancara tetap tokoh-tokoh nasional di program Tanah Merdeka di Televisi Republik Indonesia atau TVRI Cabang Yogyakarta. Anies menempuh jejak karir organisasi kemahasiswaannya di Intrakampus sebagai Ketua Senat Mahasiswa UGM. Ia juga tercatat sebagai kader sekaligus aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dalam anggota Majelis Penyelamat Organisasi HMI UGM. Pada Kongres 1992, Anies menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa UGM. Selama menjadi Ketua Senat Mahasiswa UGM, Anies membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif dan memposisikan Senat sebagai lembaga legislatif. Ia juga tercatat menginisiasi demonstrasi melawan penerapan sistem dana sosial berhadiah pada November 1993 di Yogyakarta. Anies meneruskan langkah di jalur akademik sebagai bagian dari tahapan hidup yang dijalani setelah mengakhiri masa studi kesarjanaan di kampus yang pada akhirnya menjadi masa penempaan kepemimpinan. Sebelum menyelesaikan gelar sarjana ekonomi dari UGM, Anies mengikuti kuliah musim panas di Sophia University Tokyo, Jepang dalam bidang kajian Asia pada tahun 1993. Ia mendapat beasiswa JAL Foundation karena memenangi lomba menulis mengenai lingkungan. Selepas menyandang gelar sarjana ekonomi dari UGM pada 1995, Anies melanjutkan studinya ke luar negeri. Departemen Kebijakan Publik, University of Maryland, College Park, Amerika Serikat menjadi pilihan Anies Baswedan. Setelah mendapatkan gelar master, pendidikannya kemudian berlanjut dengan meraih gelar PhD di Departemen Ilmu Politik Northern Illinois University, Amerika Serikat. Disertasi yang ia tulis adalah tentang otonomi daerah dan demokrasi. Dunia pendidikan menempa dan mengasah jiwa kepemimpinan Anies.
sehingga turut membentuk sebagai pribadi yang kerap terlibat dengan upaya-upaya perubahan. Nama Anies Baswedan pertama kali mencuat ke publik pada tahun 2007 saat dirinya dilantik sebagai Rektor Universitas Paramadina. Anies menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina pada 15 Mei 2007. Ia adalah rektor kedua setelah 3 kali pejabat rektor sementara mengisi kepemimpinan sejak almarhum Nurholis Majid wafat pada tahun 2005. Nama Anies Baswedan mencuat karena ia tercatat sebagai rektor termuda di Indonesia yang baru menginjak usia 38 tahun. Walau masih tergolong muda, saat itu Anies memperlihatkan kompetensinya sebagai akademis handal. Ketika menjabat sebagai Rektor Paramadina, Anies banyak meluncurkan ide-ide di bidang pendidikan yang kemudian cukup mendapatkan apresiasi. Sembari menjalani dunia profesional sebagai peneliti, Anies kemudian tercatat menginisiasi sejumlah gerakan yang memberikan kontribusi pada perubahan, seperti Gerakan Indonesia Mengajar yang diluncurkan tahun 2010, di mana anak-anak muda dibawa untuk mengajar ke tempat tertinggal yang memberi banyak pengalaman baru. Selain itu, ada juga Gerakan Indonesia Menyala dan Gerakan Kelas Inspirasi yang tak bisa dilepaskan dari namanya sebagai penggagas. Jabatan rektor tersebut diembannya hingga 2014. Anies Baswedan juga memiliki sebuah program andalan saat dirinya menjadi rektor, yaitu Paramadina Fellowship. Program ini adalah sebuah kerjasama beasiswa dengan pebisnis yang cuma dijalankan oleh Universitas Paramadina. Dengan beragam kerjasama yang disepakati dengan berbagai pebisnis, Anies berhasil membuat 25% dari total keseluruhan mahasiswa dari Universitas Paramadina mendapat beasiswa. Anies juga sering melibatkan diri dalam aksi gerakan sosial, diskursus soal radikalisme, serta kepemimpinan. Selain itu, gebrakan lain yang dilakukan Anies yang juga cukup diacungi jempol adalah penambahan mata kuliah baru di masa kepemimpinannya. Anies memasukkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Bahkan mata kuliah ini bukan hanya sebatas teori, akan tetapi mahasiswa bisa terjun langsung untuk melihat proses investigasi, penyusunan laporan investigasi, hingga jalannya persidangan. Selain itu, Anies Baswedan juga sempat menjadi salah satu anggota dan juru bicara Tim 8. Tim 8 dibentuk untuk menyelidiki tuntutan pidana terhadap 2 pimpinan KPK, Bibit Samadrianto dan Chandra M. Hamzah, yang diajukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kedua pimpinan itu ramai dikaitkan dalam perseteruan kepolisian versus KPK dengan sebutan cicak versus buaya. Tim 8 saat itu digawangi oleh Anies Baswedan, Todung Mulya Lubis, Adnan Buyung Nasution, Amir Syamsuddin, Komarudin Hidayat, Kus Parmono Irsan, Denny Indrayana, dan Hikmahanto Juwana. Ia juga mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Anies bersama tim membongkar pelanggaran oleh pihak internal terkait bocornya surat perintah penyidikan atas tersangka Anas Urbaningrum kepada media massa pada 7 Februari 2013. Berkat kapasitasnya sebagai rektor yang namanya telah melambung di mata masyarakat, Anies kemudian berkenalan dengan politik. Anies mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Demokrat namun kalah. Anies lalu bergabung dengan tim pemenang Jokowi JK dalam pemilu presiden 2014 dan ia ditunjuk sebagai juru bicara dalam tim tersebut. Sebagai balasannya, Anies dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dalam Kabinet Kerja 2014 hingga 2019. Namun jabatannya sebagai Menteri Pendidikan hanya bertahan selama 3 tahun, di mana saat 2017 Anies digantikan oleh Muhadjir Effendi. Ketika menjadi menteri, Anies merombak organisasi seperti Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dipisahkan dan digabung dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Ia juga membenahi proses seleksi Kemendikbud dan program uji kompetensi guru dan sertifikat guru untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Kendati singkat sebagai Menteri Pendidikan, Anies banyak membuat gebrakan baru dalam sekolah. Anies menghentikan adanya masa orientasi siswa atau MOS yang dianggap syarat dengan aksi perpeloncoan. Selain itu, dilakukan juga perubahan fungsi ujian nasional. Jika dulunya ujian nasional adalah hal yang menakutkan karena jadi patokan kelulusan, Anies jelaskan kalau ujian nasional tidak lagi menjadi tolak ukur kelulusan. Pada bagian penyelenggaraan pendidikan, sebelum Anies menjabat, Indonesia mengalami perubahan kurikulum dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013.
Anies menilai kurikulum 2013 ini masih sangat rumit untuk dijalankan, baik bagi sekolah, guru, dan juga siswa. Jadi, dirinya menghentikan kurikulum 2013 dan ingin memperbaiki secara bertahap. Namun, sayangnya Anies keburu turun dari jabatannya, di mana target penyelesaian K13 ini harusnya terjadi di tahun 2022. Setelah itu, Anies juga pernah mengeluarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2016 tentang hari pertama sekolah. Pada hari pertama sekolah, Anies ingin para orang tua bisa bertemu dengan guru anak-anak mereka untuk membahas pendidikan, dengan pertimbangan bahwa guru dan orang tua adalah dua pendidik anak-anak. Ada juga program Guru Garis Depan. Program ini dicanangkan Anies sebagai bentuk perhatian pada peran guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini memberikan intensif kepada guru-guru yang bekerja di daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau. Dengan memberikan insentif ini, diharapkan bisa meningkatkan motivasi guru-guru untuk mengajar di daerah-daerah yang membutuhkan tenaga pendidik yang lebih banyak. Dengan langkah-langkah dan inovasi-inovasi tersebut, Anies Baswedan telah memainkan peran penting dalam perbaikan sektor pendidikan di Indonesia selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Turun dari kursi Menteri Pendidikan, perkenalan Anies dengan politik pun semakin erat. Anies maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI 2017 dan berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pasangan Anies Sandi pun berhasil meraup kemenangan dari pasangan Ahok dan Jarot di putaran kedua. Kepemimpinan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi titik kedua kehidupan publiknya setelah ditempa dunia aktivisme dan gerakan sosial. Dengan mengusung slogan maju kotanya bahagia warganya, Anies dibantu Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang kemudian digantikan Ahmad Riza Patria telah berikhtiar mensejahterakan warga Jakarta. Jika masa Gubernur Ali Sodikin periode 1966 sampai 1977 berhasil mengubah kota Jakarta yang kumuh menjadi metropolis, Gubernur Anies mencoba menata Jakarta menuju kota global. Selama menjabat sebagai Gubernur DKI, Anies sangat terkenal dengan pencapaiannya yang mewah, seperti membangun Jakarta International Stadium atau JIS yang menelan anggaran 4,5 triliun rupiah. Ada juga sirkuit Formula E yang pembangunannya memakan biaya 190 miliar rupiah. Di masa kepemimpinan Anies juga dilakukan beberapa pembangunan sentral untuk menyanggah beragam hal, seperti pembuatan sumur resapan, pelebaran trotoar dengan konsep ramah bagi semua pejalan kaki, serta kabel listrik dan telepon yang tadinya sembraut ditenggelamkan ke bawah tanah. Selain itu, penataan lain seperti perbaikan jembatan penyeberangan orang atau JPO sebagai markah di kawasan inti Jakarta. Pada 10 Maret 2022, Anies Baswedan meresmikan jembatan penyeberangan orang atau JPO Karet Sudirman yang bertema kapal pinisi di Jalan Jenderal Sudirman Karet Tengsin, Jakarta Selatan. Selain untuk pejalan kaki, JPO Pinisi Karet Sudirman ini juga dirancang untuk memfasilitasi pesepeda di Jalan Jenderal Sudirman karena banyak pejalan kaki atau pesepeda yang tidak bisa menyeberang kecuali di ujung utara Bundaran HI. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, desain kapal pinisi ini berdasarkan arahan gubernur. Desain ini dipilih sebagai representasi sosok kapal pinisi yang dulu merupakan alat transportasi kebanggaan Nusantara. Anies menjelaskan, konsep pinisi dipakai sebagai simbol kapal untuk mengantarkan masyarakat agar bisa mengarungi berbagai belahan dunia. Proses perancangan JPO dilakukan sejak 2018 dan awal 2019. Selain itu, jembatan ini juga dirancang sebagai persembahan kepada tenaga kesehatan yang gugur dalam melawan pandemi COVID-19. 37 nama tenaga kesehatan yang gugur diukir pada prasasti di bagian tengah jembatan. Dengan keunikan dan keindahannya, jembatan ini menjadi ikon baru bagi kota Jakarta. Selain itu, tak ketinggalan kota tua juga mendapat sentuhan revitalisasi dengan konsep kawasan rendah emisi. Revitalisasi Taman Ismail Marzuki juga menjadi pusat seni budaya atau Urban Art Center, serta revitalisasi taman-taman kota untuk interaksi warga. Anies juga menggratiskan PBB untuk rumah dengan NJPO di bawah 2 miliar rupiah sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19, menjadi deretan kebijakan populis yang ditorehkan masa pemerintahannya. Selain itu, Anies juga memodernisasi banyak hal terkait kebutuhan warga DKI, seperti dengan aplikasi Jaki atau Jakarta Masa Kini. Aplikasi Jaki adalah tempat utama pengaduan masyarakat untuk beragam hal, mulai dari keamanan, banjir, ketertiban, hingga penanganan COVID-19. Semua laporan bisa dilakukan hanya dengan satu aplikasi.
dukungan penuh birokrasi Pemda, profesionalitas badan usaha milik daerah atau BUMD, pengelola badan layanan umum daerah, dan tim delivery unit memudahkan Anies dalam bekerja dan merealisasikan program-programnya. Pembinaan pemerintah pusat melalui beberapa kementerian atau lembaga, lebih-lebih di masa pandemi, dan pengawasan ketat DPRD DKI Jakarta terkait APBD merupakan kontribusi berharga bagi Anies agar terhindar dari kekeliruan pembuatan kebijakan. Pendekatan kolaboratif governance melalui instrumen Jakarta Development Collaborative Network yang dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 telah menyatukan 5 pihak, yaitu pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga internasional, dunia usaha dan masyarakat dalam mengakselerasi dan mengelevasi pembangunan Jakarta. Di penghujung periodenya sebagai gubernur, Anies meresmikan selesainya pembangunan 33 menara dan 7.421 unit rumah susun sederhana, sewa atau rusunawa di sejumlah wilayah di Jakarta. Ditimpali gaya kepemimpinan Gubernur Anies yang bersifat fasilitatif berbuah legasi positif. Meskipun belum semua masalah Jakarta teratasi, berbagai inovasi untuk mengubah wajah kota terlihat. Namun meski begitu, masih banyak agenda Anies yang belum dapat diselesaikannya, sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi pejabat gubernur setelahnya. Salah satu yang paling urgent adalah soal banjir, masih adanya genangan di lokasi cekungan, lebih-lebih jika curah hujan tinggi. Selain itu, kebijakan Anies dalam mengatasi kemacetan dengan meningkatkan penggunaan kendaraan umum melalui integrasi transportasi publik belum tercapai, karena hari ini ridership baru terrealisasi 1 juta per hari, sedangkan targetnya 4 juta per hari. Dalam penanganan populasi dan sampah, pengelolaan sampah di Jakarta masih mengandalkan TPST Bantar Gebang dengan kapasitas 8.000 ton per hari. Sementara pembangunan 3 intermediate treatment facility, pengelola sampah modern untuk wilayah barat, timur, dan selatan belum satu pun yang jadi. Dalam satu periode kepemimpinannya, Anies Baswedan mengupayakan banyak hal untuk mewujudkan Jakarta menjadi lebih baik. Terlepas dari dinamika yang banyak bermunculan, berbagai realisasi dari program strategis oleh Pemprov DKI Jakarta telah menorehkan banyak perubahan bagi ruang fisik maupun tata pengelolaan pemerintahan daerah. Hal itu terbukti dengan DKI Jakarta mendapat ragam penghargaan di masa kepemimpinannya. Bahkan Jakarta menyabet 9 penghargaan di kompetisi Anugerah Public Relation Indonesia Award atau PRIA. Hebatnya lagi, DKI Jakarta yang baru pertama kali ikut ajang ini langsung keluar sebagai juara umum. Selama menjabat sebagai Gubernur DKI, Anies Baswedan tengah berusaha menggerus wajah politik identitas yang kerap disematkan kepadanya. Salah satu yang dikerjakannya adalah mendorong persatuan umat beragama di ibu kota. Maka dari itu, tak jarang Anies kerap hadir dalam undangan berbagai penyelenggaraan agama-agama lain. Bahkan, ia juga meresmikan 2 gereja di Jakarta Utara. Untuk naik ke panggung sebesar RI1, Anies memang punya tantangan besar untuk membersihkan diri dari polemik politik identitas. Namun disitulah letak jiwa kepemimpinan Anies ditempa. Setiap kritik yang muncul selalu dihadapi dengan tenang. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itulah prinsip yang selalu dipegang Anies.